Silakan teman-teman yang join untuk on kamera. Mbak Tiara, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu di media ini dalam rangka kuliah tamu dengan tema penerapan praktek mengajar matematika di MI atau SD dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan petunjuk dan mendapatkan syafaatnya di kiamat nanti. Di sini saya sebagai pembawa acara dalam rangka kuliah tamu pada sore hari ini saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan dari buka prodi, yang ketiga ada acara inti, yang keempat ada lain-lain, yang acara kelima yaitu penutup. Untuk memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bu Kaprodi PGMI. Kepada Ibu Laila Hidayatul Amin MPDI kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Tiara Rahmawati selaku salah satu aktivis dari HMPS Prodi PGMI mewakili kegiatan kita kali ini menjadi MC di kuliah tamu mata kuliah pembelajaran matematika. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam forum meskipun di Google Meet ya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mendukung acara ini yang kemarin gambaran saya memang kegiatan seperti ini akan kita adakan di beberapa perkuliahan dengan tujuan teman-teman mahasiswa tidak hanya mendapat materi dari dosen di kampus kita di IIM, tetapi nanti dapat materi dari beberapa dosen dari luar, yang tentunya harapan kita juga wacana ke depan keilmuan kita lebih luas lagi begitu. Kemudian untuk konsep kegiatan memang saya mendelegasikan ya ceritanya ya, mendelegasikan kepada teman-teman di HMPS untuk mengakomodir sebagai pelaksana. Jadi ini tim pelaksananya dari HMPS walaupun baru pilot project, saya yang menjembatani di awal untuk koordinasi dengan Bu Norma. Alhamdulillah tamu kita hari ini sudah hadir juga. Jadi nanti untuk perkuliahan ini ke depan semoga tidak hanya mata kuliah prodi saja, tetapi ada beberapa mata kuliah lain yang bisa ada kerjasama kuliah tamu dengan universitas-universitas di seluruh Indonesia begitu. Tentunya untuk perkuliahan ini sudah disesuaikan tema-tema yang akan disampaikan dengan isi ataupun bahan dari perkuliahan yang akan disampaikan terkait dengan mata kuliah yang diampu Bu Prapti MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran matematika MI dan SD. Kemarin waktu saya lobby, harusnya ini sudah mulai penugasan ke mahasiswa ya untuk praktek, karena memang kebetulan Bu Norma juga bisa, maka alhamdulillah untuk hari ini bisa terlaksana. Sekali lagi apresiasi buat teman-teman yang di luar absennya Bu Prapti yang sudah join. Nanti jangan lupa HMPS untuk bikin absen di Google Form ya Mbak ya, diakomodir untuk bisa di-share di kolom chat nanti. Itu saja mungkin sambutan dari saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan baik kepada Ibu Norma Dewi Solihah selaku dosen tamu,
kepada Ibu Prapti selaku dosen pengampu dan teman-teman mahasiswa dari HMPS maupun seluruh peserta perkuliahan hari ini. Semoga ke depan agenda-agenda semacam ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih. Saya akhiri dari saya. Mohon maaf banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Laila. Ini tadi sambutan dari Bu Kaprodi PGMI. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti yang akan dipandu oleh Ibu Moderator, yaitu Ibu Prapti Ningsih MPDI. Kami persilahkan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga salah satu nikmat tersebut kita bisa hadir di acara perkuliahan online nggih. Tentunya dengan suasana yang berbeda di hari ini. Di mana hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Nurma Dewi Solehah dari Universitas Magelang, Muhammadiyah Magelang, nggih Bu nggih. Selamat datang, jazakallahu khair Bu nggih. Tak lupa juga saya ucapkan jazakallahu khair kepada Ibu Laila selaku Kaprodi PGMI di IIM Surakarta. Juga jazakallahu khair kepada mahasiswa semuanya nggih, terutama di mata kuliah pembelajaran matematika MI, baik yang masih aktif ataupun juga ada nanti alumni, barangkali masih ada yang gabung. Tadi baru saya berikan linknya karena satu penyampainya itu WhatsApp pribadi itu nggih. Jadi linknya saya bagikan juga pribadi, saya membutuhkan waktu gitu nggih. Mungkin sebagian juga ada yang belum bergabung, nanti insya Allah sinambi berjalan nanti juga akan saya berikan linknya. Baik, tema hari ini sudah disampaikan tadi oleh Bu Laila. Penerapan tentang praktek mengajar matematika di SD dan di MI tentunya sebagai tenaga pendidik atau pengajar kita memerlukan pengetahuan seluas-luasnya di bidang tersebut nggih. Di mana ini nanti akan bisa dikupas oleh Bu Nurma Dewi nggih. Tentunya insya Allah semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan nanti waktu beliau saya rasa 30 menit nggih, cukup nggih. Atau bisa lebih, monggo nanti setelahnya bisa kita adakan untuk tanya jawab ngeten nggih. Karena ini waktunya juga terbatas, nanti kita usai acara ini 5:30. Jadi waktu itu kayak berjalan tak terasa. Tahu-tahu sudah adzan maghrib ketika kuliah seperti itu. Ya, waktu semakin cepat tapi juga kita tidak kuantitas dari pemanfaatan waktu juga sama, kita melaluinya juga tahap per tahap, tetapi kok waktunya semakin habis gitu ya, semakin ujung-ujungnya kok sudah adzan maghrib seperti itu. Karena itu kita mulai pada jam 4 seharusnya, karena tadi ada kendala, mungkin ada yang masih belum bisa gabung, kemudian juga ada yang masih sholat karena mengikuti perkuliahan dari jam 2:30, ada yang jam 1 mungkin ya. Otomatis kita berikan ruang untuk waktu sholat. Baik, kita untuk mempersingkat waktu saya serahkan ke Bu pemateri, Bu Nurma Dewi Muslihah, monggo silahkan. Terima kasih Bu Laila selaku Kaprodi IIM Surakarta dan Bu Prapti Ningsih selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran matematika MISD. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kami kita masih diberikan kesehatan, bisa bersilaturahmi, masih bisa diberi kesempatan menuntut ilmu di sore hari ya, jam 4 ini sudah mau hampir 4:30. Mata kuliah matematika, tadi saya berpikir matematika sore hari apakah nanti mahasiswanya setengahnya sadar atau tidak gitu, tapi di sini saya melihat semuanya semangat semua untuk belajar pada sore hari ini. Perkenalan dulu ya, saya Nurma Dewi Solehah, dosen
lebih ke pengampu matematika di Prodi PGMI Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Saya juga di Prodi diamanai sebagai Ketua Program Studi PGMI semenjak 2 tahun ini, selama 2 tahun ini. Ya. Dan saya berterima kasih sekali ya diamanai oleh atau diminta untuk mengisi senang hati bisa bertemu dengan teman-teman semua pada sore hari ini untuk mengisi satu pertemuan di mata kuliah Bu Prapti. Nanti kita bisa sharing bersama, belajar bersama terkait dengan praktek pembelajaran matematika di MISD. Oke. Ini sambil saya share screen. Pesertanya 35 ya, cukup banyak sekali. Nah, apakah sudah muncul di layar teman-teman semuanya? Sudah muncul nggih, Bu? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Karena saya dikabari juga dari Bu Kaprodi bahwa mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini sudah sebagian besar mengajar di MI maupun di SD. Nah, mungkin juga teman-teman juga mengajar mengajar mata pelajaran matematika juga ya di SDMI atau memberikan les privat, bimbel di luar terkait dengan matematika. Nah, ini nanti bisa sharing bersama yang sudah pernah mengajar atau yang belum mengajar, bagaimana bisa memberikan atau menyampaikan materi matematika itu dengan senang ya di usia dini anak, yaitu ya di sini MISD. Oke. Nih. Nah, untuk persepsi dulu di sini ya. Apa yang sering dikatakan siswa tentang matematika itu? Ini sering ya Bapak Ibu guru, teman-teman semua yang sudah mengajar atau yang mengajar privat ya terkait dengan matematika. Kita sering mendengar mereka kalau berbicara tentang matematika atau ingin belajar tentang matematika atau besok jadwalnya pelajarannya matematika. Siswa sering mengeluh. Mereka mengatakan matematika itu suatu hal yang horor, sulit. Tapi senang sekali kalau kita mendengar siswa mengatakan, wah itu pelajaran saya sangat senangi, saya sangat sukai, saya sangat senang. Itu kan wah hatinya terenyuh gitu. Tapi itu jarang sekali kita mendengar seperti itu. Yang sering terdengar sulit, emoh, wegah gitu ya, sudah malas ya. Istilahnya sudah kalah sebelum berperang. Ini yang siswa sering katakan, baik itu siswa MI, SD, SMP, bahkan SMA gitu ya. Semoga di perkuliahan tidak ya, tetap enjoy, senang untuk belajar mata kuliah matematika. Ini untuk siswa MI, SD. Nah, kalau Bapak Ibu guru bagaimana untuk ini mengatakan tentang matematika ini? Sama, Bapak Ibu guru pun juga menyampaikan matematika itu sulit gitu ya. Ada gitu, ada itu seperti itu. Nah, gurunya aja mengatakan bahwa matematika itu sulit, apalagi siswanya kan gitu ya. Jadi tetap harus dibuat dengan senang hati agar pencitraan memang dari cover matematika itu memang menyenangkan dulu di covernya, baru nanti untuk dalamnya dan sebagainya sudah dengan senang hati belajar matematika itu. Ini. Nah, apa yang menyebabkan itu sebenarnya? Yang menyebabkan siswa itu sudah takut duluan, bahkan sakit mendadak ketika besok menemui matematika tidak masuk sekolah gitu ya, tiba-tiba masuk angin, sakit, atau misal pun berangkat pun duduk di paling belakang gitu ya. Ini yang menyebabkan itu adalah punya pengalaman buruk ini. Yang menurut saya pribadi yang menyebabkan itu semua itu adalah siswa punya pengalaman buruk terhadap pembelajaran matematika. Jadi siswa sudah SMP, SMA pun takut mendengar matematika ini, yaitu pengalaman dia sejak dini.
Itu kita mulai mengenalkan matematika sebenarnya kan dari PAUD ya, PAUD yang sudah ikut PAUD ya, TK itu sudah diajak bermain ya, tematik gitu tentang matematika, mereka sudah bisa berhitung, mengenal bentuk-bentuk benda dan sebagainya. Kemudian di MISD sudah ada pelajaran matematika. Di situ siswa ini mendapatkan pengalaman yang buruk tadi ketika mereka mendapatkan nilai yang tidak sesuai harapan guru gitu ya, 5 ke bawah itu sudah guru itu sudah dengan raut wajah yang menakutkan itu, menyeramkan, entah itu memarahi dan sebagainya, mengatakan yang tidak sepantasnya dengan siswa yang tidak paham dengan matematika. Itulah pertama kali siswa akhirnya menutup diri untuk menerima pelajaran matematika, sehingga materi apapun yang dirasa itu mudah gitu ya, akan sudah tidak bisa diterima oleh siswa. Ini karena siswa mempunyai pengalaman yang buruk. Apalagi teman-teman tahu ya, kalau matematika itu kan merupakan objek kajian yang abstrak. Tidak ada matematika itu yang konkret, semuanya itu sifatnya abstrak matematika. Dari mulai bilangannya yang dasar ya, mulai bilangan, angka 1, 2 itu kan abstrak. Nah, siswa bisa memahami itu kan harus dengan bantuan media gitu ya, alat peraga. Misal materi tentang bangun datar, bangun ruang, belum lagi yang lainnya, itu semuanya abstrak. Nah, bagaimana abstrak itu agar mudah dipahami oleh siswa yang memang taraf berpikirnya itu operasi konkret, ya agar mudah yaitu dengan bantuan benda nyata, itu bantuan media-media tadi. Nah, solusinya bagaimana? Ini agar siswa senang dulu terhadap pembelajaran matematika ya. Solusinya yaitu buatlah suasana di awal senang terhadap matematika. Misal nih kelas 1 atau kelas 2, guru matematika atau guru wali kelas itu ya yang mengampu matematika masuk di awal. Mereka baru berkenalan dengan guru itu, dengan mata pelajaran itu. Buatlah suasana di awal itu senang dulu, mengambil hati dari siswa kita, bagaimana kita membuat semenarik mungkin bisa mengambil hati siswa ya, dengan cara care, ramah dan sebagainya. Itu siswa akan senang dulu dengan kita, tidak takut-takut. Kemudian ini adalah triksnya, membuat soal latihan atau tugas di awal itu mudah gitu. Dengan seringnya matematika sering ada latihan soal. Untuk di awal dulu ya, agar siswa itu senang, tertarik dengan matematika, kita buat soal yang mudah, yang tarafnya ya paling rendah, yang mudah dulu, agar siswa itu merasa oh mudah ke matematika. Mereka mendapatkan nilai 9 atau 100. Itu kan siswa akan bangga, oh ternyata saya itu bisa matematika, senang dengan soal yang mudah tadi, nilai yang bagus tadi, siswa juga akan tenang dulu di awal, termotivasi lagi untuk belajar lagi. Nah, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang menarik ya, itu tadi ya, media, metode yang lainnya. Mungkin teman-teman juga sudah belajar mata kuliah sebelumnya terkait dengan metode pembelajaran di kelas ya yang menarik, itu bisa diterapkan sekali dalam pembelajaran untuk menyampaikan materi matematika ini. Yang terakhir nih, menggunakan media pembelajaran. Nah, ini siswa SMP pun, SMA pun yang sudah bisa senang kalau melihat alat peraga itu, senang melihat ada media pembelajaran itu, senang sekali. Tidak hanya sekedar guru menyampaikan ceramah, mereka latihan soal. Nah, ini dengan adanya media itu mereka sudah bosannya hilang ya 50% lah, mereka sudah tertarik lah. Wah, ada media apalagi ini anak usia SDMI. Hanya media yang sederhana saja, yang mau kertas dengan kertas yang sederhana, kertas yang ada di kelas atau yang warna-warni sedikit lah, atau dengan apa yang di lingkungan kelas yang ada, pensil dan sebagainya, dibuat media. Nah, itu juga mereka akan senang. Nih. Ya, ini solusinya menurut saya seperti itu, untuk membuat suasana dulu di awal, mengkondisikan siswa di sejak usia dini untuk senang dulu terhadap matematika. Karena kita juga banyak menemukan di sini guru-guru SD, SMP, SMA. Mereka memang pembawaannya sebagian besar itu gimana ya, galak, tegas,
kalau tegas ya harus ya galak gitu ya, galak, kemudian tidak menerima, tidak terima dengan siswa yang tidak bisa matematika. Nah ini yang harus dipahamkan oleh kita semua, seorang guru, nanti calon guru, kita harus bisa memahami bahwa setiap siswa itu memiliki tingkat intelijensi yang berbeda-beda gitu. Ada yang memang siswa itu pandai berhitung, ada yang memang mereka lemah dalam hal berhitung, lemah dalam hal memikirkan yang sains eksak itu memang tidak semuanya sama. Kita harus paham itu dulu yang pertama. Memang karakteristik siswa semuanya berbeda. Jangan dianggap sama, semuanya paham matematika, harus semua nilainya bagus dan sebagainya. Tidak seperti itu ya. Minimal mereka itu paham dasar dari matematika yang mana nanti bisa memang untuk dalam kehidupan sehari-hari, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, memang bermanfaat untuk mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Itu minimal itu, mereka paham dasarnya. Nah, setelah itu nanti terkait dengan pengembangan dan sebagainya, itu nanti di SMA sudah mulai penjurusan gitu kan, di perkuliahan sudah ada penjurusan lagi lah. Yang penting di sekolah dasar tingkat dasar MISD itu mereka paham dasarnya itu. Itu karena memang setiap siswa beda-beda untuk tadi pemahaman terhadap eksak itu ya, perhitungan dan lain sebagainya. Ini untuk pembelajaran matematika MISD sendiri, ini mata kuliahnya pembelajaran matematika MISD ya, yang mana bisa teman-teman minggu depan mungkin sudah mulai praktek pembelajaran di kelas ya bagi semester 5. Nah, ini untuk hakikat pembelajaran matematika MISD, usaha yang dilakukan oleh guru ya kepada siswa-siswi MISD untuk membangun pemahaman terhadap matematika. Jadi usaha guru. Ya, guru bagaimana menyampaikan itu dengan metodenya masing-masing yang menarik, media yang sebagaimana mungkin untuk bisa membangun pemahaman terhadap matematika. Bisa teman-teman karena ini masih online ya, untuk praktek pembelajaran nanti ini ya online juga ya. Kalau pengalaman di kami di Prodi PGMI Unima Universitas Muhammadiyah Magelang, karena sudah hampir 2 tahun ini memang online. Nah, kami kemarin juga ketika mata kuliah pembelajaran matematika itu juga dilaksanakan secara virtual online gitu ya. Ya mereka praktek di depan laptop dengan siswanya itu ya teman-temannya sendiri ya di laptop itu gitu. Jadi memang praktek langsung, mereka pembelajaran melalui Zoom atau Google Meet itu ya, menyampaikan materi ini. Kemudian mereka menggunakan media yang ada, ditampilkan medianya, misal nulis ya, papan tulisnya diperbesar, mereka menerangkan ya seperti itu kalau secara online. Nah, kalau di kami sekarang sudah mulai offline. Jadi besok untuk yang praktek, karena sebagian teori, sebagian praktek lah, prakteknya besok offline, jadi separuh online, separuh offline. Nanti untuk prakteknya kalau di kami besok sudah di kelas secara offline, nggak masalah mau online mau offline, semuanya teman-teman harus bisa kan gitu. Ini untuk ruang lingkup pembelajaran matematika MISD, sebenarnya hanya ada 4 untuk ruang lingkup yang perlu dipahami. Ini sebagai dasar di MISD hanya 4 materi. Di sini ada bilangan, ada geometri, ada pengukuran, ada pengolahan data, gitu ya. Nah, kalau di kami di semester 2 kemarin itu matematika itu ada makul konsep dasar matematika, sama yang dengan teman-teman ya. Ada konsep dasar matematika. Kemudian di semester 3 itu ada mata kuliah bilangan himpunan. Nah, ini masuk ke bilangan ini. Kemudian di semester 4 itu ada geometri dan pengukuran. Ini masuk ini geometri pengukuran. Dan semester 5 ada pembelajaran, sama semester 5 juga ya, pembelajaran matematika MISD. Kemudian di semester 6 itu ada workshop matematika. Nah, di kami seperti itu untuk mata kuliah matematika. Itu kebetulan saya semua yang mengampu untuk mata kuliah bidang matematika. Jadi yang terakhir nanti yaitu di semester 6 workshop matematika, itu mahasiswa membuat
produk, ya, mengembangkan produk berupa media pembelajaran, alat peraga, matematika. Itu nanti. Dan kemudian nanti ada seperti exposition ya, untuk mengundang para guru-guru di lingkup Kota Magelang, Kabupaten Magelang. Mereka datang sambil melihat hasil dari produk dari mahasiswa membuat alat peraga, baik matematika, ada IPA, ada IPS, dan sebagainya yang terkait dengan bidang SDMI. Ini. Nah, ruang lingkupnya hanya ini aja sebenarnya, 4 ini: bilangan, geometri, pengukuran, pengolahan data. Nah, bilangan itu sendiri banyak sekali ya macamnya ya, ada bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan real, ada. Kemudian pengembangnya ada pecahan, prima, dan sebagainya di situ, itu bilangan. Itu memang dasar harus dipahamkan oleh siswa dulu. Kemudian geometri ya, terkait dengan nanti bangun datar, bangun ruang, pengukuran luas ya, keliling, volume, pengukuran ini ada saat pengukuran panjang, berat, itu ya, waktu itu masuk pengukuran. Kemudian pengolahan data ini berupa yang min, median, modus itu ya. Kemudian untuk penyajian datanya juga berupa tabel, diagram, dan sebagainya. Nah, ruang lingkup pembelajaran matematika inilah yang wajib ya, wajib siswa itu mengikuti istilahnya pembelajaran ini. Ini wajib sekali. Kalau siswa tidak paham bilangan, bentuk-bentuk, pengukuran, mereka akan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ketika melakukan transaksi ya, jual beli, itu kan selalu kita alami. Kalau siswa tidak paham ini, mereka akan kesulitan, akan mudah dibohongin dan sebagainya. Transaksi jual beli, penggunaan jam, apalagi pengukuran, tidak paham dengan bentuk-bentuk bangun datar atau bangun ruang, cara menghitung ini di sini pengolahan data ini ya, ini kan dasar, ini yang memang harus paham. Kalau tidak, mereka akan kesulitan untuk dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi memang matematika itu penting sekali, itu ya, penting sekali untuk semua disiplin ilmu, semua akan terkait dengan matematika juga. Nah, ini untuk hakikat anak usia SDMI ya, usia sekitar 7-12 tahun. Memang masih suka bermain mereka itu, cepat bosan ya, karakteristik ya anak usia SDMI ya. Tahap berpikirnya konkret ini menurut Piaget, John Piaget. Kemudian perlu bantuan benda-benda konkret untuk belajar matematika. Nah, ini masih suka bermain. Nah, kalau kita guru-guru memberikan materi matematika di kelas, kok langsung berupa penjelasannya, definisinya, kemudian langsung tugas, langsung latihan, itu siswa akan sulit untuk memahami itu. Tapi harus dengan kita memahami karakteristik ini, hakikat ini, nanti ada langkah-langkahnya bagaimana lah ini. Sambil saya lanjut slide-nya. Nah, ini menurut teori belajar Brunner ya, Brunner itu ada 3 tahapan. Itu paham ya dasar-dasar atau konsep dasar dari matematika. Di sini ada tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Ini misalnya ada teman-teman yang sudah paham ya. Nih kita sambil belajar bersama lagi nih, ada tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Nah, apa itu tahap enaktif atau di sini tahap kegiatan. Jadi tahap pertama untuk enaktif ini, anak belajar konsep, yaitu berhubungan dengan benda-benda real atau mengalami peristiwa di dunia sekitarnya secara langsung di sini. Jadi di awal jangan langsung diberikan materi, misal bilangan bulat, guru bilangan bulat adalah, jangan seperti itu. Jadi di awal, tahap awal tuh mereka bermain atau mengamati benda-benda real, benda-benda nyata, ngotak-ngatik. Ada di sini bermain bebas itu, ngotak-ngatik. Dan di sini pada tahap ini anak masih dalam gerak refleks, coba-coba ya, belum harmonis. Ia memanipulasikan, menyusun, menjajarkan, mengotak-ngatik, dan bentuk-bentuk gerak lainnya. Nah, bisa benda-benda yang mereka bawa sendiri juga tidak apa-apa, atau yang ada di kelas, yang di sekitar kelas bisa. Ini tahap enaktif.
Kemudian tahap yang kedua, tahap ikonik, atau ini tahap gambar bayangan ya, ikonik. Nah, pada tahap ini anak telah mengubah, menandai, menyimpan peristiwa atau benda dalam bentuk bayangan mental. Nah, dengan kata lain, anak dapat membayangkan kembali atau memberikan gambaran dalam pikirannya tentang benda atau peristiwa yang dialami atau dikenalnya pada tahap enaktif. Walaupun peristiwa itu telah berlalu atau benda real itu tidak ada lagi di hadapannya. Jadi tadi pada tahap awal tadi kan mereka ngotak-ngatik ya media, benda, alat peraga. Setelah itu masuk tahapan yang kedua, ikonik itu benda sudah tidak ada lagi. Mereka menyimpannya dalam bayangan mental itu. Nah, kemudian di tahapan ketiga, tahap simbolik, lah ini anak dapat mengutarakan bayangan mental tadi dalam bentuk simbol dan bahasa. Nih, tadi seperti apa yang mereka lihat, mereka bermain tadi, ini sudah bisa mereka sampaikan, menjelaskan, mendefinisikan gitu ya. Sudah mampu memahami simbol-simbol dan menjelaskan dengan bahasanya. Ini tahap operasi konkret dan formal dari biasa. Nah, ini pada teori Brunner ini sebenarnya tadi ya ketiga tahapan itu sudah sejak lama kita terapkan pada pembelajaran matematika di SDMI. Tadi misalnya di tahap 1 tadi ya enaktif tadi, setiap kita melakukan pembelajaran tentang konsep, fakta, prosedur dalam matematika yang bersifat abstrak, biasanya diawali dari persoalan sehari-hari yang sederhana ya. Menggunakan tadi ya benda-benda real dan sebagainya. Tahap kedua, setelah memanipulasi benda secara nyata melalui persoalan keseharian dari dunia sekitar, dilanjut dengan membentuk modelnya sebagai bayangan mental. Ini tadi ya tahap ketiga merupakan tahap akhir, haruslah digunakan simbol-simbol atau lambang-lambang. Nah, contohnya langsung nih. Contoh penerapannya seperti apa? Contoh penerapan teori Brunner. Misal kita mau menjelaskan tentang operasi hitung ya, operasi hitung penjumlahan pada anak kelas 1 SD. Tahap pertama itu dimulai dengan benda konkret dulu tadi, menggunakan benda-benda nyata, misal yang ada di kelas saja atau ada yang dimiliki oleh siswa. Misal buku gini ya, buku. Nah, ada soal seperti ini, Tati mempunyai 3 buku, diberi lagi 2 buku oleh ibunya. Kita menggunakan benda aslinya, buku kita gunakan, langsung ada 3 buah buku, 2 buah buku. Kemudian tahap keduanya, ini karena tadi bentuk bayangan mental, maksudnya di sini tidak menggunakan benda-benda nyata lagi seperti buku tadi, tapi cukup dengan gambar buku. Nah, ini kita gambar di papan tulis itu, gambar buku ya seperti buku lah, setidaknya sketsa buku gitu. Ya, atau yang gambar lainnya misal seperti turus tuh ini garis-garis lurus ini namanya turus, atau bundaran dan sebagainya, simbol-simbol bundar. Nah, ini maksud yang dimaksud dengan bayangan mental tadi seperti ini, sudah tidak benda nyatanya lagi. Kemudian ini saya slideshow saja, saya slideshow. Nah, baru yang tahap ketiga tadi yang ikonik yang simbolik ya, simboliknya. Yang simbolik ini bisa digunakan simbol secara abstrak. Nanti mereka sudah bisa nulis nih, 3 buku ditambah 2 buku sama dengan buku 3 tambah 2 ya. Itu bahasanya. Nanti sudah dengan simbol matematika 3 tambah 2 lah, ini sudah dengan simbol. Itu kalau menurut teori belajar Brunner itu agar siswa paham, memang karena objek kajiannya abstrak dengan benda-benda nyata. Nah, kalau teori belajar Dinas ini hampir sama dengan teori belajar Brunner, ini lebih banyak yang di poin-poinnya. Ini juga bisa digunakan untuk teman-teman sebagai dasar untuk bisa mempraktek pembelajaran matematika atau mengajarkan matematika langsung di kelas itu ya. Nah, ini kalau teori belajar Dinas itu ada tahap bermain, kemudian permainan, penelaahan kesamaan sifat, representasi, ada simbolisasi, ada formalisasi. Ini sama. Bermain bebas tadi hampir sama dia enaktif tadi. Dengan benda-benda yang ada mereka ngotak-ngatik, bermain bebas gitu ya. Kemudian
tahap kedua permainan. Nah, di sini bedanya bermain bebas dan permainan. Bedanya kalau permainan sini sudah ada aturan-aturannya. Sudah ada misal ini nanti langkah-langkahnya permainan. Misal terkait dengan puzzle bangun datar ya, cara-caranya ada langkah-langkahnya, itu ada aturannya gitu. Tapi kalau bermain bebas kita masih melihat dulu ini bangun apa, warna-warni dan sebagainya. Nah, ini baru megang-megang otak-ngatik, baru permain itu sudah ada aturannya. Kemudian penelaahan kesamaan sifat. Nanti mereka bisa mengklasifikasikan mana nih yang sama, misal bangun segi empat, yang mana yang segi empat semua mana, yang lingkaran mana, segitiga termasuk segitiga mana, ini kesamaan sifat. Baru representasi, mereka bisa tadi ya bisa sambil menjelaskan, kemudian dengan simbolisasi tadi sudah bisa menulis dengan simbolnya. Kalau misal segitiga ya sudah bisa menggambar segitiga gitu. Kemudian tahap formalisasi, di sini sudah dipaham abstraknya seperti apa. Di sini tahap menyimpulkan di akhir, di formalisasi. Nah, kemudian langkah-langkahnya seperti apa nih untuk bisa teman-teman memulai praktek ya, langkah-langkah pembelajarannya. Tapi sesuai dengan teori-teori belajar matematika tadi, saya cuma ambil 2 saja teorinya, yaitu Brunner dan Dines, karena memang banyak sekali sebenarnya teori matematika, namun 2 itu sudah mewakili yang secara umum bisa digunakan untuk memahamkan materi matematika pada siswa. Sini langkah-langkahnya yaitu persiapan ya. Biasa ya persiapan untuk pembelajaran kan baik itu matematika, bahasa Indonesia dan lain sebagainya, persiapannya pasti ada silabus itu ya. LPP, media, evaluasi seperti apa. Namun nanti yang di mata kuliah Bu Prati juga belum tahu apa saja yang harus teman-teman sebagai administrasinya selain praktek apa yang harus dikumpulkan. Nah, itu mungkin tidak selengkapnya atau ada lagi yang perlu dikumpulkan. Ini persiapannya silabus, RPP, media, evaluasi. Untuk RPP sendiri, jika bisa teman-teman gunakan yang sudah terupdate. RPP-nya membuat yang format terbaru, yaitu yang 1 lembar itu. Nah, kalau misal ada yang beranggapan yang 1 lembar itu kurang lengkap dan sebagainya, oke lah, tapi kan karena ini selalu ilmu-ilmu tuh terbaru terus, informasi itu selalu update, ya kita ikutilah perkembangan itu, jangan sampai nanti kita tertinggal gitu ya. Kita gunakanlah RPP 1 lembar itu yang seperti apa, kita coba membuat itu ya, kan hanya memuat, kalau RPP 1 lembar itu kan hanya memuat tujuan, kegiatan pembelajaran sama evaluasi. Nah, kemudian gunakan media itu tidak harus yang sulit-sulit teman-teman membuat dengan dana yang banyak, tidak usah mencari barang-barang atau membeli, kita cari barang-barang sekitar aja yang ada di rumah atau di kelas, kita gunakan bagaimana agar media itu bisa bermanfaat untuk menerangkan matematika. Itu malah tidak apa-apa, media yang sederhana saja. Kemudian evaluasi ya, ini tugas latihan dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaannya? Ini pasti ada 3 kegiatan ini wajib dilakukan dalam pelaksanaan praktek pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Ini wajib ada ya. Baik itu mau di sekolah pun ya harus ada itu pendahuluan. Nah, pendahuluan itu apa? Dia ada salam, ada doa, mengecek kehadiran siswa, memberikan motivasi, persepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, ini. Dan jangan lupa nyapa siswa itu ya, nyapa siswa. Siswa kalau disapa selalu itu merasa diperhatikan, apalagi yang kemarin misal tidak hadir tuh, kemarin tidak hadir atau minggu lalu tidak hadir, kemudian kita ketemu lagi di minggu ini, kita sapa, kemarin kenapa tidak hadir dan sebagainya, itu siswa akan senang, merasa diperhatikan. Nah, ini nanti masuk ke mengecek kehadiran siswa, memberikan motivasi. Nah, memberikan motivasi di sini bisa teman-teman buat lagu atau dan lain sebagainya, atau cerita-cerita inspirasi apa ya, untuk siswa itu tertarik belajar matematika. Kemudian memberikan persepsi ya, ini persepsi di sini kalau bisa terkait dengan pelajaran sebelumnya. Misal yang kemarin bilangan bulat, sekarang bilangan rasional, itu apa hubungannya? Nah, itu kan akan saling kontinu terus kan, berhubungan terus sampai selesai. Nah, ini kemudian terakhir menyampaikan tujuan pembelajaran.
yang sering Bapak Ibu guru lakukan atau mahasiswa praktek itu ya, menyampaikan tujuan pembelajaran itu biasanya melihat dari RPP itu ya, RPP atau silabus tujuan pembelajaran. Misal siswa memahami operasi penjumlahan, siswa memahami, tapi tidak hanya sekedar itu. Sebenarnya menyampaikan tujuan pembelajaran itu tidak harus sekedar tidak sekedar itu. Namun di sini menyampaikan tujuan pembelajaran itu sebaiknya memberikan ini, kalau kalian belajar ini nanti manfaatnya apa, tujuannya apa, bisa untuk bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu siswa akan lebih senang lagi belajar matematika gitu. Misal tentang materi waktu gitu ya, materi waktu. Kita sampaikan tujuannya, manfaatnya di situ. Teman anak-anak atau Mas Mbak gitu ya. Jika kalian belajar tentang materi waktu ini ya, waktu kalian bisa nanti bangun tidur tidak terlalu siang, bisa mengamati jam gitu ya. Ketika berangkat ke sekolah tidak terlambat. Nanti dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, itu. Jadi penyampaian tujuan pembelajaran tidak hanya sekedar kita menyampaikan apa saja materi hari ini, memahami ini, tidak, tapi langsung dikaitkan tujuannya dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga mereka merasa, oh ternyata sangat penting sekali belajar materi ini, saya harus benar-benar mendengarkan dan sebagainya. Itu akan senang kalau mereka paham apa yang akan dia dapatkan setelah mempelajari materi itu. Kemudian di kegiatan inti, ini ya, inti ada mengamati, menanya, mencoba, menganalisis, mengkomunikasikan. Nah, ini karena kita memang kurikulumnya masih 2013 ya, pendekatannya saintifik ya, itu terkenalnya dengan sebutan 5M. Nah, 5M itu ada kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menganalisis, mengkomunikasikan. Nah, ini untuk semua mapel harus bisa ini ya, menggunakan pendekatan ini, saintifik ini. Jadi ketika kita mengamati, ya tadi ya mengamati tadi benda-benda real tadi, yang misalkan nyata, sebagainya, menanya. Di sini guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, dan kalau bisa siswa itu dipaksa untuk bertanya. Jadi ini yang sulit itu kita menanya ini. Jarang sekali ya siswa itu mau bertanya ya, kalau kita tidak pancing, kita tidak suruh mereka untuk bertanya, mereka jarang bertanya, sehingga akan budaya bertanya ini sampai mereka SMP, SMA, kuliah akan terus berlangsung. Mereka akan malu bertanya, entah mereka tuh tidak paham, malu bertanya, atau sudah paham kita tidak tahu ya, karena mereka tidak bertanya. Ini harus dibiasakan sejak dini untuk mereka bisa bertanya, yaitu dipancing saja, guru memancing siswa untuk bisa bertanya. Kemudian mencoba menganalisis, dari hasil mereka coba dianalisis, kemudian mengkomunikasikan. Nah, ini bisa dengan cara mereka presentasi depan kelas, atau menjelaskan kepada siswa lainnya, atau menjelaskan apa yang dia tulis atau yang dia jawab di papan tulis. Nah, ini bisa mengkomunikasikan. Kemudian untuk kegiatan penutup, di sini ada penguatan materi. Jadi nanti guru memberikan penguatan materi di bagian penutup. Setelah ada tugas latihan ya di bagian penutup. Kemudian kesimpulannya dengan bersama-sama dengan siswa. Kemudian salam dan doa penutup. Ini ya. Tadi saya tanya dengan Bu Kaprodi, saya harus berapa menit ini untuk menyampaikan materi ini gitu kan, apa harus 1,5 jam, tidak terlalu lama, karena setengah jam saja, oke, cukup, sudah setengah jam pas saya menyampaikan materi ini. Monggo jika ada yang mau sharing, bertanya, ya persilahkan. Terima kasih ya Bu Norma Dewi atas materi yang telah disampaikan. Monggo untuk teman-teman bisa mengkritisi, bisa bertanya pada Ibu Norma Dewi Solihah. Monggo. Ini ada di chat, sudah ada Bu satu, nanti mungkin teman-teman yang lain bisa menyusul nggih. Ini pertanyaan dari Mbak Novi. Bagaimana cara menjelaskan materi pembagian untuk kelas 2, kelas 3 seperti apa? Jelasan materi pembagian untuk kelas 2 dan kelas 3. Oke. Terima kasih pertanyaan dari Mbak Novi. Baik Mbak Novi.
Memang ya Mbak ya, materi pembagian, terutama porogapit ya, kalau yang kita kenal ya, itu memang sulit bagi siswa yang tidak paham langkah-langkah menggunakan porogapit, karena menggunakan porogapit itu tidak hanya satu langkah saja, tapi bisa melibatkan pengurangan perkalian, gitu ya. Nah, ini yang harus dipahamkan di awal, siswa itu mereka harus paham dulu tentang perkalian itu. Jadi ada beberapa konsep dari matematika itu, ada konsep dasar, konsep yang berkembang, ada konsep yang perlu dibina keterampilannya. Ada 3 jenis konsep dari matematika. Jadi yang pertama itu memang siswa harus paham dulu konsep dasarnya. Nah, apa itu konsep dasar? Ya, dari bilangan-bilangan tadi, kemudian perkalian, penjumlahan, mereka harus hafal dulu. Perkalian, nah perkalian agar mereka hafal itu harus dengan metode drill atau pengulangan. Itu bisa dari kelas 2 ya, mulai perkalian itu kelas 2 ya, kalau kelas 1 masih penjumlahan. Nah itu di kelas 2 itu harus sudah mulai drill, kelas 3, kelas 4, karena masih banyak kita temukan di kelas 4 ke atas, bahkan SMP pun masih ada yang belum hafal perkalian. Itu masih banyak kita temui seperti itu. Nanti setelah mereka sudah kelas ketiga atas, baru kita ajarkan sifat-sifat perkalian, semisal 3 kali 4 itu akan sama dengan 4 kali 3. 3 kali 4 itu maksudnya 4-nya itu ada 3, atau 4 kali 3, 3-nya ada 4. Nah itu mereka akan paham kalau sudah di atas kelas 3. Tapi untuk anak kelas 2, 3, dan sebagainya itu harus berupa ingatan dulu, mereka menghafalkan dulu, yaitu dengan drill tadi. Setelah mereka paham, paham penjumlahan, pengurangan, perkalian, kemudian masuk ke pembagian. Nah, di pembagian tadi, kalau kelas 3 kan porogapit ya, kita berikan langkah-langkahnya dengan tadi ya, dengan pengurangan, kemudian ini kali ini hasilnya berapa yang mendekati ini. Kalau mereka paham perkalian akan mudah Mbak itu untuk mengajarkan pembagian tadi. Itu pembagian kalau yang angkanya sudah lebih dari 10 kan menggunakan porogapit. Tapi kalau masih 10 kan tadi dengan mereka hafalan perkalian tadi insya Allah bisa. Jadi gitu Mbak Novi. Memang sama Mbak, itu memang materi yang sulit itu pembagian di porogapit itu. Kalau mereka sudah paham dasarnya tadi ya, perkalian dan sebagainya, kemudian konsep yang berkembang tadi sudah paham langkah-langkahnya ini, nah, nanti bisa itu di kelas 4 sudah lancar, kelas 3, kelas 4 sudah lancar untuk pembagian. Itu pembagian kalau yang sudah 3 angka ya, 2 angka, 3 angka. Kalau yang masih 2 angka ya 10-an itu ya dengan hafalan drill tadi. Metodenya itu hanya drill itu kalau untuk perkalian pembagian yang masih dalam 10 angka itu. Begitu Mbak Novi. Ini sudah mengajar Mbak Novi ya? Sampun Bu. Pasti kendalanya di situ ya, menemukan siswa belum paham porogapit ya. Nanti kalau porogapit dia bisa, mau bentuk apapun yang bukan porogapit bisa, mereka akan paham kalau sudah paham itu. Gimana Mbak Novi? Iya Bu, terima kasih. Kuncinya memang harus dihafalkan dulu tentang perkalian, itu harus dihafalkan dulu. Drill dari sebelum pembelajaran mulai 1 sampai 10 perkalian, 1 sampai 1 sampai 2 atau 3 dulu, pulang juga drill lagi, itu metode drill namanya. Ini dasarnya, karena dasarnya. Nanti sampai SMA dan seterusnya kan perkalian harus bisa di luar kepala, itu harus sejak dini mereka harus hafal itu. Tidak mungkin menggunakan tangan lagi atau bantuan susun apa dengan garis-garis, kan tidak mungkin lagi seperti itu, harus sudah di luar kepala seperti itu. Ya, ada lagi silahkan sharing, boleh misal ada temuan-temuan di sekolah seperti apa gitu kan, terkait matematika khususnya. Jangan sampai mereka di usia dini sudah takut dengan matematika. Buatlah suasana yang memang paling menyenangkan itu ya, menarik, mudah, itu bagaimana. Sudah ada penanya berikutnya Bu ini.
dari Bapak Sunarwan. Ya, monggo. Apa nih mau bertanya bagaimana menyikapi kiat-kiat atau kiat-kiat jitu tentang kemampuan anak yang berbeda-beda atau dalam kutip misalnya tertinggal khususnya dalam matematika dengan nilai jika KKM yang ditetapkan tinggi. Bagaimana menyikapi kiat-kiat jitu tentang kemampuan anak yang berbeda atau dikatakan tertinggal khususnya dalam matematika ini dengan nilai pada KKM yang ditetapkan itu tinggi, KKM-nya tinggi, kemudian ternyata ada anak-anak yang masih tertinggal, tidak mungkin ini di sini lebih tidak mencapai KKM seperti itu mungkin ini. Iya Bu, memang untuk tingkat pemahaman siswa memang kita harus paham, kita harus menyadari bahwa memang berbeda-beda sekali. Jangan terlalu memaksakan siswa itu pandai berhitung atau pandai matematika. Jangan sampai kita beranggapan bahwa siswa yang pandai matematika, siswa yang mendapatkan nilai bagus di matematika, mereka pintar untuk semua bidang. Jangan seperti itu. Karena memang ada siswa yang pandai di olahraganya, pandai di verbalnya, di bahasanya, atau di ilmu sosialnya, di hafalannya, tapi memang mereka kurang sekali di bagian perhitungan, rumus-rumus. Namun, misal memang kewajiban kita sebagai guru memahamkan mereka minimal dasar-dasarnya memang dari matematika. Ya, dasar-dasar matematika tadi, bilangan, kemudian operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu kan dasar sekali. Mereka harus hafal itu, harus bisa itu. Nanti terkait dengan rumus-rumus dan sebagainya, itu nanti sudah masuk yang konsep yang perlu dibina keterampilannya, konsep yang berkembang. Dan itu kan biasanya di kelas 5 ke atas. Dan dengan KKM seperti ini, nilai mereka tetap jeblok tadi jeblok, jelek, atau di bawah KKM sangat miris sekali. Layak langkah-langkah jitunya ya harus dengan pendampingan khusus kalau seperti itu. Kalau memang mereka mau tetap harus bisa lolos KKM, lulus KKM ya dengan pendampingan tadi, ada memang tambahan jam tersendiri. Bolehlah kita mau misal menggunakan rumus-rumus yang cepat, tapi kalau kita paksakan dengan rumus-rumus cepat harus hafal juga tidak baik, karena itu memang tidak kuat untuk hafalannya. Misal kelas 6 ya rumus-rumus cepat, besok sudah akan cepat lupa loh rumus-rumus cepat itu. Kita berikan tahap-tahapan dasar-dasarnya itu. Jadi seperti itu Pak. Jadi memang kalau mereka bundel ribet, tidak paham matematika, ya memang karena memang mereka tidak penguatannya atau pemahamannya, tingkat inteligensinya memang tidak sampai ke tahapan yang lebih tinggi dari dasarnya. Itu memang perlu telatenan sendiri. Nah, yang penting mereka paham dasarnya itu, Pak. Memang beda-beda untuk pemahaman siswa terhadap matematika. Ya, lebih soal-soal yang sudah dia kan ada konsep dasar, konsep yang berkembang, konsep yang dibina keterampilannya. Contoh ya, misal contoh materi FPB gitu ya, FPB. Mereka sudah paham bilangan-bilangan tuh ya 1, 2 dan seterusnya. Misal sudah paham bilangan prima itu apa saja gitu ya, 2, 3 dan seterusnya. Nah, apa itu yang dimaksud faktor, yaitu pembagian. Mereka sudah paham tuh faktor seperti apa. Itu kan harus berturut-turut langkah-langkahnya, harus paham dulu bilangan prima itu seperti apa, kemudian faktor tuh harus seperti apa maksudnya, itu pembagian mereka harus paham dulu, baru faktor persekutuan, apa itu yang dimaksud dengan persekutuan itu ya, kalau sudah paham baru yang FPB yang terbesar mana, yang setelah faktor ditemukan persekutuannya ada yang terbesar mana, nanti harus pelan-pelan seperti itu. Nah, baru nanti bisa dilanjut dengan soal-soal cerita yang terkait dengan FPB. Itu harus memang pelan-pelan seperti itu bagi siswa yang memang beda dengan anak-anak lainnya yang sudah bisa di atas KKM. Perlakuannya memang harus runtut, harus pelan-pelan. Nonton Pak, siapa tadi lah? Pak Sunarwan, semoga bisa memahami Bapak Sunarwan. Ini termasuk kelas dari kelas lain atau bahkan sudah alumni nih ya Pak Sunarwan. Sudah ngajar ya mungkin Pak ya. Ini karena ya sudah rata-rata Bu ini semua sudah ngajar, jadi mungkin ini juga pengalaman beliau.
Dari pertanyaan Pak Sunarwan ini tadi, mungkin kalau saya bisa menyambung sedikit nih Bu untuk pertanyaan karena sudah ada kaitannya dengan yang ditanyakan Pak Sunarwan terkait dengan KKM. Kalau pada matematika ini kan ketika dari pihak sekolah atau kelas itu kan menetapkan KKM. Nah tentunya KKM itu ketika tidak sesuai dengan kondisi atau ketercapaian siswanya, misalkan KKM itu KKM matematika itu 80 misalkan, tetapi rata-rata kelas itu banyak sekali yang mendapatkan di bawah KKM. Dan itu berulang setelah dievaluasi berulang-ulang seperti itu, apakah kelas itu atau guru atau pihak sekolah itu perlu menurunkan KKM itu atau bagaimana, dan nantinya apakah mempengaruhi dari kualitas daripada mutu sekolah itu, dan ketika mau nanti mempengaruhi seperti apa nanti ketika menaikkan lagi grade-nya gitu nggih. Mengaten Bu. Ya, betul bisa dengan menurunkan grade dari KKM-nya itu. Ya, ada lagi Bapak? Mana? Ini tadi saya sebenarnya bertanya Bu, itu bukan menambahi untuk bertanya, itu sebuah pertanyaan tadi, saya menunggu jawabannya ini. Apakah bisa seperti itu katanya? Nah, itu ada chat tuh dari Pak. Nggak ada lagi, teman-teman. Saya mau bertanya. Ini Pak Hidayat. Monggo Pak Hidayat. Nah, begini ya, Bisa Mbak, on ya mungkin kamera, Mbak punya Pak Hidayat. cara kamera ya. Aduh. Lagi. Sih, gerundul orangnya. Ada Pak Guru nih, Pak Guru Hidayat ya. Maaf ya. Ya, ini kalau saya menghadapi anak-anak ketika mengajarkan matematika, ini kebetulan saya itu bukan guru matematika, hanya saya ngelasi matematika dari kelas 4, 5, 6. Nah, ini adalah saya ketika menghadapi anak-anak itu kan mereka itu lemah di perkaliannya. Jadi kalau kelas 4, 5, 6 kan sudah proses ya, beda dengan kelas 1, 2, 3 sekali hitung langsung ketemu. Kalau kelas 4, 5, 6 itu sudah proses. Jadi mereka belum memikirkan prosesnya, masih perkaliannya belum hafal gitu loh. Jadi mungkin ibunya punya cara supaya mungkin punya pengalaman gimana supaya anak itu mudah menghafalkan matematika. Itu aja Mbak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hidayat. Ya, cara ampuh ya. Salah satu cara mereka untuk bisa hafal ya, ini saya sebutkan hafal matematika agar bisa di luar kepala, karena itu memang sebagai dasar untuk bisa bisa berlanjut ke materi-materi selanjutnya. Tadi Pak, dengan drill tadi Pak, pengulangan diulang-ulang terus, bahkan ada guru dari kelas 2 sudah melakukan drill, kelas 3 ada drill lagi, kelas 4, kelas 5 pun dibuat drill lagi, kelas 6 pun juga dibuat drill. Itu mereka memang untuk hafal di luar kepala. Memang metodenya hanya drill itu Pak, untuk bisa mereka hafal perkalian 1 sampai 10 itu ya. Nah, itu kalau misal sudah 10 ke atas kan dengan menggunakan susun ya, perkalian susun. Tapi kan sebagai dasarnya kan perkalian 1 sampai 10 itu dengan metode drill tadi. Pak Hidayat tidak mengajar di kelas, tapi ini di lembaga ya, atau di les-les privat gitu. Tadi Pak tetap dibuatkan sebelum Pak Hidayat menyampaikan materi yang lain, buatlah beberapa menit lah untuk mereka hafal dulu. Misalnya hari Rabu hafal dulu perkalian 1 sampai 2 dulu, 10 sampai 2 dulu. Hari setelahnya nanti sampai 3 sampai 4 dan seterusnya. Itu memang cara awalnya, cara ampuhnya hanya dengan drill itu Pak. Mereka untuk hafal di luar kepala itu perkalian ya itu tadi, dan dibolak-balik 1 kali 2, 2 kali 1 dan seterusnya, dibolak-balik itu. Memang caranya hanya itu Pak kalau untuk perkalian, karena itu memang dasar seperti itu. Nah, kalau mereka sudah paham
sudah hafal ya, bukan paham ya kan. Hafal belum berarti itu paham ya, hanya sekitar hafal. Nah, kalau sudah hafal, nanti di kelas 4 ke atas, 3 ke atas, baru kita berikan konsep terkait dengan 3 kali 4 itu sama dengan 4 kali 3. Maksudnya seperti ini, 3 kali 4 itu 4-nya ada 3. 4 kali 3, 3-nya ada 4. Nah, itu mereka akan tambah paham, tidak hanya hafal, tapi mereka juga paham. Jadi soal yang mau dibolak-balik pun mereka sudah hafal, sudah paham. Kalau hanya hafal saja, itu bahkan mau dibolak-balik, ada yang lupa, ada yang bingung, padahal sama hasilnya. Itu Pak sebenarnya, cara ampuhnya hanya itu aja Pak, drill tadi Pak, untuk perkalian itu. Nah, di SMP pun banyak yang kita temukan juga belum hafal matematika, belum hafal perkalian. Nonton Pak Hidayat. Jadi Pak Hidayat ngajar les ya 5 menit lah mereka untuk hafalan perkalian. Nanti insya Allah sebulan sudah hafal. Apa seminggu lah, pas seminggu sudah hafal. Perkalian 1 sampai 10 kan itu dasar, kan itu dasarnya. Nonton Pak Hidayat. Ya, terima kasih Mbak ya. Memang benar, memang matematika perkaliannya itu kan dari kelas 2, semester 2 itu sudah mulai dikenalkan konsep perkaliannya. Kemudian kelas 3 jadi ulang lagi. Tapi ternyata ya itu tadi sampai kelas 5 itu atau mungkin kelas 6 itu ada yang belum hafal perkalian. Iya. Nah, harus drill setiap kelas, pas setiap jenjang harus ada drill terus. Tidak hanya kita berhenti di kelas 4 berhenti, tidak, tapi terus 2, 3, 4, 5, 6 bahkan kita harus drill terus. Iya. Jadi cara saya sementara ini selain mungkin 5 menit itu bukan menghafal, saya memberi pertanyaan kepada anak-anak. Jadi setiap setiap awal masuk itu saya membuat cepet-cepetan. Jadi satu anak itu siapa di antara mereka yang selesai bisa menjawab 3 perkalian, yang sudah menjawab 3 selesai, berarti yang belum aja suruh menghafalkan itu menjawab. Terus secara lain di rumah saya minta orang tuanya untuk memberi pertanyaan setiap hari 5 perkalian yang berbeda-beda secara kontinu. Itu mungkin metode saya seperti itu. Kalau hanya belajar di pembelajaran les itu aja tetap nggak nyandak, nggak sampai maksimal hasilnya. Begitu. Ya, betul Pak. Mereka perkalian saja tidak hafal kan sulit untuk bisa lanjut ke materi-materi selanjutnya. Sekali. Nah, itu memang harus paham dulu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, itu masuk dalam dasar dari tadi, konsep dasar tadi. Kemudian yang berkembang dan yang perlu dibina keterampilannya. Itu ada 3 macam konsep dalam matematika itu tadi, Pak. Ya, betul. Ya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak Hidayat. Ya. Baik, berikutnya ada lagi Bapak Ibu. Kendala-kendala yang ditemukan mungkin. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Ika. Dari pertanyaan dari Mbak Ika, ini bertanya tentang bagaimana solusi atau cara menghadapi anak-anak yang ketika akan mulai belajar matematika itu sudah mengeluh terlebih dahulu ya Bu ya. Jadi di sini melihat di lapangan itu gurunya tersebut, Mbak Ika ini ya pengalaman beliau, ini kewalahan jika tahu anak-anak itu merasa dari awal sudah merasa takut Bu dengan matematika sendiri. Itu cara mengatasinya seperti apa? Ini mungkin sudah dibahas di awal, ini mungkin lebih dijelaskan lagi. Gimana kalau misalnya kita menemui di awal sudah takut duluan, padahal bukan kita yang membuat anak itu takut gitu ya. Tadi pengalaman buruk tadi bisa jadi, misal di kelas 3 gitu, mereka mendapatkan pengalaman buruk terhadap materi matematika, entah itu dari gurunya yang terlalu galak, entah itu mereka memang tidak paham dengan materi matematika sehingga merasa sulit, kemudian naik di kelas 4 dengan guru baru, sudah merasa takut dulu dengan matematika, padahal gurunya itu tidak seseram kelas sebelumnya. Misal seperti itu lah, bagaimana cara agar ketakutan itu berangsur ya hilang, kemudian mereka bisa mulai tertarik atau mulai senang dengan matematika. Nah, sebisa mungkin guru yang baru tadi, baru menghadapi siswa yang baru tadi, kita pancing di awal itu
kita buat semenarik mungkin kita untuk siswa itu senang dengan kita dulu, senang dengan gurunya dulu ya, guru matematikanya dulu, itu mau wali kelas, mau guru mapel, mau enggak, ini kita buat mereka tertarik dulu dengan kita, welcome dulu dengan kita, baru kita sampaikan materi matematika itu yang menarik seperti apa tadi dengan menggunakan media-media yang menarik tadi, atau mau dengan lagu-lagu, atau dengan ice breaking yang seperti apa bentuknya, yang intinya siswa itu tidak bosan. Nah, lalu kita buatkan soal yang mudah. Nah, dengan soal yang mudah itu kan siswa, wih ternyata gampang matematika, oh nilaiku bagus itu ya, 90, 180, ternyata aku tuh bisa tuh matematika lah. Dari itu tuh mereka tuh akan senang. Tapi kalau di awal mereka nilai langsung 0, 10, 20, tambah lah, mereka tambah gak suka dengan matematika. Itu trik-trik awalnya seperti itu dulu. Kalau mereka sudah dengan respon, kita melihat responnya mereka kok aktif, seneng gitu ya, seneng, ya tadi ya, kita ajarkan tingkahnya ya mau mendengarkan kita, itu baru kita pelan-pelan tanamkan bagaimana tadi menyampaikan materi matematika secara perlahan. Itu akan mulai senang gitu siswa. Jadi gitu, Mbak. Di awal kita buat mereka tertarik dulu dengan kita, dengan gurunya. Karena saya juga pengalaman dulu ketika SD gitu ya, di kelas 4 gurunya, wah ya yang intinya dengan siswa itu kurang akrab, kurang welcome, terlalu galak ya, mau belajar itu mereka sudah takut duluan, belum nanti materinya seperti apa yang dianggap sulit dan sebagainya. Kemudian di kelas 5 beda lagi gurunya yang datang, wali kelasnya enak dan sebagainya, nilainya bisa bagus, akhirnya mereka tertantang belajar, senang, ya itu nanti akhirnya bisa senang. Nah, saya SMP juga pengalaman SMP, gurunya enak sekali, ya tidak pernah memarahi siswanya ketika mendapatkan nilai yang kurang bagus lah, meskipun tidak sering menggunakan media ya. Nah, SMP sampai nilai unit saya tuh dapat 100, saya pernah dapat 100 di waktu SMP. Kemudian di SMA, masuk SMA, gurunya tuh galak sekali, tuh ya, pembawaan gurunya memang mungkin galak, sangat suaranya keras yang galak, sering merendahkan siswa dengan bahasa-bahasa yang nah itu langsung pribadi saya matematika tuh sulit sekali gitu ya, apalagi nilainya jeblok-jeblok lah, itu langsung takut juga dengan gurunya itu, sehingga yang disampaikan tidak mudah dipahami. Itu pengalaman pribadi saya seperti itu juga. Jadi guru tuh sangat pengaruh sekali. Ya, begitu Mbak. Ada lagi tanggapannya? Boleh tadi Mbak, siapa tadi? Nah, itu limpahan dari kelas sebelumnya mungkin ya, mereka sudah takut duluan gitu ya. Di sini ada lagi yang bertanya dari Bu Nunung. Ini rata-rata sama pertanyaannya ya. Tadi sudah dijawab. Ini di bawahnya ada pertanyaan juga dari Bu Nunung. Untuk anak kelas 1, ini kan solusinya seperti apa? Atau metodenya yang teknik atau metodenya yang bagus untuk menghafal angka itu seperti apa? Ya, terima kasih Bu Nunung. Ngajarnya Bu Nunung ya di sekolahan ya. Kelas 1 kalau COVID seperti ini bagaimana Bu, sudah mulai masuk belum? Karena sekarang sudah Bu, seminggu 3 kali Bu. Oke, berarti masih bisa mengajarkan apalagi matematika gitu ya, belajar yang membaca saja kalau tidak langsung sampai kelas 2, kelas 3 pun tidak bisa membaca gitu, apalagi matematika. Ya. Nah, kalau kelas 1 ya karena memang itu peralihan dari TK, memang mereka masih suka bermain. Buatlah anak itu memang bermain dulu Bu untuk matematika, apalagi kan matematika tematik ya Bu ya, kalau di kelas 1 kan masih tematik. Ya memang kita kan pembelajaran tematik ya, kurikulum 2013 ini, namun sudah 2 tahun ini untuk mapel matematika disendirikan ya, ada jadwal sendiri kan untuk matematika sudah. Selain di tematik juga ada sendiri gitu ya, mapel matematika. Kalau di kelas 1 masih tematik ya Bu Nunung ya, masih tetap tidak terjadwalkan sendiri untuk matematika. Tadi Bu, kalau sebisa mungkin Bu Nunung gunakan alat peraga Bu kalau untuk di kelas 1.
semenarik mungkin lah, yang sederhana, kertas-kertas warna-warni, tidak perlu yang ngeprint dan sebagainya, dengan warna-warna apa pensil warna dan sebagainya, mengenalkan bilangan, angka, karena memang angka ya bilangan memang abstrak itu siswa tidak paham kalau langsung Bu Nunung menuliskan angka 1 di papan tulis, angka 2 di papan tulis, siswa belum paham, kalau apalagi TK-nya mereka belum paham hitung-hitungan atau angka ya. Harus dengan media atau dengan tadi pensilnya siswa, buku-bukunya siswa, atau batu-batuan atau apa yang ada di sekolah. Inilah maksudnya 1 itu hanya tunggal 1, 2, bendanya 2, jadi langsung dengan benda konkretnya. Iya. Misalkan dengan itu ya Bu, memberikan perumpamaan, misalkan 2 bebek gitu kan ya. Jadi mereka kadang 2 itu seperti apa gitu kan, 3 itu seperti apa, oh 3 seperti burungnya kebalik gitu kan. Jadinya biar memberikan seperti perumpamaan gitu. Ya, itu apalagi siswa yang memang belum paham simbol-simbol tadi ya Bu ya, simbol-simbol angka 1 seperti apa, 2 seperti apa. Nah, tadi dengan benda-benda dulu, baru kemudian digambarkan di papan tulis, misal bentuk buku tadi ya, atau bentuk sebuah pensil, gambar pensil itu 1 itu seperti ini, pensilnya 2 ada 2 pensilnya, kemudian baru ke simbol angkanya Bu, angka 1 tuh seperti apa simbolnya, angka 2 seperti apa, angka 3 seperti apa, jadi memang harus bertahap, dari benda konkret dulu, kemudian tadi ya bayangan mental tadi dengan digambar, sudah tidak ada benda konkret tapi digambar menyerupai benda tadi, benda aslinya tadi, atau dengan simbol-simbol lainnya, baru yang terakhir dengan simbol matematika. Nah, tadi ya 1, 2, 3 simbol plus, penjumlahan, pengurangan gitu. Nah, seperti itu kalau di kelas 1 masih memang harus paham, dasarnya dulu harus disampaikan benar-benar di kelas 1. Kalau di TK, kalau siswa di kelas TK ini sudah pahamnya 1, 2 berupa bendanya, tapi mereka juga belum hafal penulisan angka-angkanya mereka belum hafal di TK. Apalagi online ini ini kelas guru kelas 1 ekstra sekali. Pahalanya banyak sekali ini. Guru kelas 1. Sabarnya luar biasa. Diambil hikmahnya seperti itu, Bu. Begitu Bu Nunung. Lagi belum bisa membaca, waduh ini memang tambah bener. Iya. Matur suwun Bu. Sami-sami Bu Nunung. Monggo ada lagi. Terima kasih Bu Nurma nggih. Mungkin ini karena kita melihat waktunya sudah mau adzan maghrib nggih. Mungkin apa dirasa sudah mawon nggih, karena biasanya 5:30 kurang itu sudah adzan. Oh, nggih. Bu Prapti, mungkin saya nambahin sedikit ya. Monggo. Menanggapi yang disampaikan Pak Sunarwan tadi, pertanyaan terus nyambung Bu Prapti yang tadi belum dijawab sama Bu Nurma sebenarnya ya. Sebenarnya pertanyaan itu Bu Nurma. Jadi gini, ya Pak Sunarwan tadi kan menanyakan, misal guru berhasil mengajar matematika itu ada indikatornya apa enggak? Kalau ini ranahnya memang ke guru ya, persentase keberhasilan itu biasanya di PTK itu kadang yang ditekankan perhitungannya seperti apa, itu kan teman-teman kadang memperhatikannya di situ. Tapi kalau yang ditanyakan Bu Prapti itu menurut pengalaman saya selama ini itu ranahnya ke kebijakan sekolah, lebih ke sekolahan, kurikulum. Jadi bukan ke guru, di mana ketika grade, menurunkan grade tadi, karena pengalaman saya gini, pernah kan ada aturan KKM itu di tiap mata pelajaran boleh beda, boleh sama gitu ya, di dinas. Kalau Kemenak saya kurang paham itu. Jadi ketika KKM-nya disamakan, ya mau nggak mau ngikut. Nah itu kadang problematika guru jadi muncul di situ. Bagaimana guru harus mensikapi? Mungkin Pak Sunarwan tadi menanyakannya terkait itu. Jadi ketika kebijakan sekolah sudah menentukan KKM-nya segini, padahal intake siswanya, KKM kan terdiri dari beberapa komponen ya penentuannya. Nah ini kembali lagi mestinya naik turunnya grade KKM itu juga harus melalui beberapa proses, tidak hanya dari guru, karena memang itu ranahnya dari
pengelola sekolah ya, ke kurikulum khususnya. Itu mungkin closing saya untuk hari ini. Luar biasa teman-teman, terima kasih sekali Bu Nurma, terima kasih Bu Prapti. Ini yang dari semester 7 juga luar biasa mau mengikuti sampai akhir. Saya di luar ekspektasi saya. Biasanya kuliah tuh separuh jalan udah pada keluar ya Bu Prapti. Terima Bu Nurmi ini kasih. sangat luar biasa memang Bu, masih Ya, luar biasa. Jadi terima kasih semuanya untuk yang semester 7, yang transfer, mahasiswa transfer ini PGMI, alhamdulillah semua teman-teman kontak saya simpan, jadi ketika mau nge-share informasi bisa langsung tersampaikan semua. Itu saja mungkin dari saya Bu Prapti, monggo untuk dilanjutkan. Terima kasih. Karena ini berhubung sudah mau adzan maghrib nggih, kita bisa di sini tadi mengambil titik tengahnya ya. Kebanyakan rata-rata yang ditanyakan adalah kesan pertama, di mana nanti kesan pertama itu mempengaruhi dari hasil gitu ya. Mudah atau sulitnya matematika itu dipengaruhi oleh kesan pertama yang dibawakan oleh guru, baik dari pribadi guru itu ataupun dari segi pembawaan materi yang diberikan oleh guru mengatakan gitu ya. Alhamdulillah materi pada kali ini yang disampaikan oleh Bu Nurma semoga bermanfaat bagi kita semua ya, tentunya untuk kita mengajar nanti di lembaga pendidikan masing-masing ya, terutama bagi yang sudah mengajar ini tentunya pengalaman yang sangat berarti dan semoga bermanfaat. Baik, dari saya selaku moderator hanya salah kata dalam menjembatani diskusi kita di sore hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semuanya. Sama-sama. Mbak Tiara mana ini? Jalan ke Magelang mampir. Jalan ke Magelang mampir ya. Insya Allah. Enggak Mbak Tiara. Bu. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu pemateri yaitu Ibu Nurma Dewi Solihah, dan semoga ilmu yang kita dapat pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, sehat-sehat Bu Nurma, sehat Pak Prapti. Teman-teman semuanya sehat. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Nurma. Bu Laila dan teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat semuanya. Amin. Amin. Jangan lupa teman-teman besok Jumat ya, masih ada kuliah tamu dari Stein. Jelek nggih Bu Laila. Monggo Bu Nurma. Terima kasih. Jam berapa, Bu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok flyernya saya share kembali. Perkuliahan saya jam berapa Mbak? Yang semester 5 kok saya lupa. Yang jam 1 apa yang setengah 3 nggih? Jam 2 sampai setengah 6. Oh, jam setengah 3 sampai jam 4. Setengah 3 sampai jam 4. Oh, sudah dapat bocoran. Besok flyernya saya share kembali. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Ya, jazakallah Bu. Kegiatan ini saya record, nanti saya kirimkan videonya.